Bang, aku ikut aja ya kemana abang mau pergi, ucap penumpang wanita yang membuat sopir angkot bernama Jainal itu kebingungan. Aduh Neng, gimana sih? Tujuan Neng ini mau kemana sih sebenarnya? Ini udah malam loh Neng, saya udah mau pulang, tanya Jainal kepada wanita itu. Wanita itu adalah penumpang terakhir Jainal. Tetapi wanita itu tidak menjawab sama sekali. Akhirnya Jainal pun bertanya kembali. Neng, sebentar lagi saya mau nyampe rumah. Kalau Neng ikut, yang ada istri saya nyangka yang lain-lain nantinya. Lalu wanita itu pun menjawab, aku juga nggak tahu harus kemana bang. Soalnya mata aku ditutup waktu aku dibunuh bang. Jainal sempat tersentak mendengar ucapan wanita itu. Namun ia berpikir wanita itu adalah orang gila. Aduh, apes. Malam-malam gini malah dapat penumpang gila, gumam Jainal di dalam hatinya. Neng, mending Neng turun di sini aja deh. Saya capek mau pulang, ucap Jainal pada wanita itu sambil melihat ke arah belakang di mana wanita itu sedang duduk. Namun seketika Jainal dibuat terkejut. Astagfirullah, kapan wanita itu turunnya? Jainal terkejut ketika melihat wanita itu sudah tak ada di tempat duduknya. Namun tiba-tiba, abang cari Neng bang. Dengan sekaligus Jainal langsung menginjak rem angkot itu. Lalu ia langsung keluar setelah melihat penumpang wanita itu sudah duduk di kursi samping kemudinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rina Story. Terima kasih kepada pendengar setia Rina Story yang selalu menunggu cerita-cerita terbaru dari kami. Setelah sekian lama tidak memposting cerita, akhirnya kali ini ada sebuah cerita kisah nyata yang saya dapatkan dari salah satu teman saya. Pada tahun 2020, di suatu daerah yang tidak bisa aku sebutkan nama daerahnya, pernah digegerkan dengan penemuan seorang mayat perempuan dengan mata yang tertutup dan ada beberapa tusukan pisau di perutnya. Mayat wanita itu diketahui bernama Neneng. Bahkan ia masih penduduk di kampung itu sendiri. Pukul 7 pagi, seorang petani yang melintasi jalan menuju arah perkebunannya. Ia dibuat terkejut ketika dia melihat ada seorang mayat di sebuah solokan. Tak berani memastikan mayat itu sendirian, petani itu berlari meminta tolong kepada warga. Hingga pada akhirnya mayat wanita itu pun dievakuasi oleh pihak kepolisian. Namun sungguh disayangkan, setelah mayat itu dievakuasi, aku tak mendapatkan informasi lagi tentang mayat itu. Bahkan warga pun tak ada yang tahu bagaimana kelanjutan tentang mayat itu, bagaimana hasil otopsi, dan bagaimana kronologi kematiannya. Semua itu mungkin karena pihak keluarga yang tak ingin kematian anaknya diwawarkan. Bahkan orang tua mayat wanita itu menjadi sering tertutup
setelah anaknya ditemukan tewas dalam keadaan seperti itu. Namun, bukan itulah masalah sebenarnya. Masalahnya adalah semenjak ditemukannya mayat Neneng, setiap malam warga menjadi dibuat risih karena mulai beredar tentang sosok hantu Neneng yang gentayangan. Jika biasanya arwah yang penasaran selalu meneror orang di tempat mayat itu ditemukan, tetapi lain dengan hal yang satu ini. Hantu Neneng tidak hanya meneror orang yang melintasi jalan di mana jasadnya ditemukan, namun ia juga sering meneror warga di kampung tempat tinggalnya. Tak jarang juga ia selalu mengetuk pintu rumah warga tengah malam untuk meminta tolong. Contohnya seperti yang dialami oleh salah satu warga satu ini. Kita sebut saja namanya Bu Ikin. Malam itu Bu Ikin sedang tertidur. Ia tidur bersama kedua anaknya, sedangkan suaminya sedang pergi keluar entah kemana. Mendengar suara ketukan pintu, Bu Ikin melirik ke arah jam yang ternyata menunjukkan pukul 11 malam. Bu Ikin berpikir itu adalah suaminya yang baru saja pulang. Dengan mata yang masih lengket, Bu Ikin segera bergegas berjalan membuka pintu rumahnya. Namun ternyata itu bukanlah suaminya, melainkan sosok wanita yang tidak lain tidak bukan adalah Neneng. Entah lupa atau tidak mengetahui tentang kematian Neneng, Bu Ikin ini bersikap biasa. Bahkan ia mempersilahkan Neneng untuk masuk ke dalam rumahnya. "Neng, ada apa malam-malam kesini?" tanya Bu Ikin sambil mempersilahkan Neneng untuk duduk. Lalu dengan suara yang lirih, Neneng pun menjawab, "Neneng kedinginan, Bu." "Loh, memangnya Neneng malam-malam gini dari mana? Nggak pakai jaket lagi. Mau ibu buatkan air hangat ya?" ucap Bu Ikin. "Nggak usah, Bu. Neneng minta doanya aja," jawab Neneng kepada Bu Ikin. Bu Ikin sempat keheranan dengan ucapan Neneng. Namun saat akan bertanya kembali, tiba-tiba ponsel Bu Ikin yang ada di atas meja berdering. Dan ternyata itu adalah telepon dari suaminya. Sebentar ya, Neng," ucap Bu Ikin sambil mengangkat telepon dari suaminya. "Halo, Pak. Bapak masih di mana? Kok jam segini belum pulang?" "Ini, Bu, Bapak ada kerjaan mendadak. Ibu sama anak-anak tidur aja ya, gak usah nunggu Bapak. Kayaknya Bapak pulang besok pagi deh, Bu." "Oh, begitu ya, Pak. Ibu juga sih tadi udah sempat tidur sama anak-anak. Tapi ini kebetulan ada tamu, Pak." "Tamu? Tamu siapa, Bu, malam-malam kayak gini?" "Ini loh, Pak, Neneng, anaknya Bu Siti." Mendengar ucapan Bu Ikin, suami Bu Ikin sempat terdiam sejenak. "Halo, Pak? Halo, Pak?" Iya, Bu. Ibu gak usah nakut-nakutin diri sendiri deh. Ibu gak bercanda kan?" "Bercanda? Maksud Bapak gimana sih? Ibu gak ngerti." "Bu, masa Ibu gak tahu sih? Neneng anaknya Bu Siti kan udah meninggal beberapa hari yang lalu."
Kali ini giliran Bu Ikin yang terdiam mendengar ucapan suaminya. Dan seperti mendengar percakapan antara Bu Ikin dan suaminya. Saat Bu Ikin melirik ke arah Neneng. Wajah Neneng terlihat tersenyum sambil memiringkan kepalanya. Lalu dengan lantangnya Neneng berkata, Sekarang ibu tahu kenapa Neneng kedinginan. Selain supir angkot dan Bu Ikin yang diteror, pernah juga seorang penjual bakso keliling yang diganggu oleh sosok hantu Neneng. Nur Zaman, seorang penjual bakso yang sudah bertahun-tahun dan tak pernah menyangka akan mendapatkan hal mistis diganggu oleh sosok hantu. Nur Zaman ini adalah seorang penjual bakso dari kampung yang lain. Malam itu, ia mencoba keberuntungannya berjualan ke kampung tempat tinggal Neneng. Pukul 8 malam. Pak Nur Zaman memperhentikan baksonya di sebuah pos ronda yang ada beberapa anak muda di sana. Dan alhamdulillahnya, para anak muda itu membeli bakso Pak Nur Zaman. Pak, Bapak baru ya jualan ke kampung ini? Tanya salah satu pemuda di sana. Iya, Den. Nyoba-nyoba aja lah ke kampung ini. Barangkali di sini ramai pembelinya, jawab Pak Nur Zaman. Lalu pemuda lainnya berkata, di sini sih emang ramai Pak, tapi semenjak kematian Neneng, kampung ini malah jadi sepi tiap malam. Hus, gak boleh nyebut-nyebut nama itu, ujar salah satu pemuda sambil menepuk pemuda yang berkata tadi. Mendengar itu, Nur Zaman sedikit penasaran. Emangnya ada apa Den di kampung ini? Tanya Nur Zaman. Nggak ada apa-apa Pak. Tapi menurut saya, mending habis ini Bapak langsung pulang aja. Kalau mau keliling, mending ke kampung lain aja mumpung masih siang Pak, jawab salah satu pemuda di sana. Loh, memangnya kenapa Den? Udah deh Pak, mending Bapak nurut aja. Kalau mau jualan di sini, mending jangan malam-malam Pak, jelas seorang pemuda sambil menutup perbincangan itu. Sedikit heran dengan ucapan para pemuda itu, Pak Nur Zaman merasa was-was. Ia berpikir di kampung itu sedang ramai dengan begal. Alhasil, Pak Nur Zaman pun langsung berniat pulang setelah melayani pemuda yang membeli baksonya di pos ronda itu. Singkat cerita, Pak Nur Zaman pun pulang dengan mengendarai sepeda motornya, dengan tempat berjualan bakso di belakangnya. Melewati sebuah jalan di mana ditemukannya mayat Neneng. Di jalan itu, Nur Zaman diberhentikan oleh seorang wanita, dan Nur Zaman pun langsung memberhentikan motornya. Mau baksonya Neng? Ucap Nur Zaman. Wanita itu hanya menganggukkan kepalanya. Makan di sini ya Bang, ucap wanita itu. Neng, kok sendirian di tempat kayak gini? Emangnya Neng gak takut? Tanya Nur Zaman. Ini lagi jalan aja Bang, sambil cari makanan, ucap wanita itu. Wah, kebetulan dong ketemu sama abang, ucap Nur Zaman.
Nurjaman pun menyiapkan bakso sesuai pesanan wanita itu. Tak ingin mengganggu makannya, Nurjaman mencari kesibukan sendiri dengan mengelap mangkuk-mangkuk yang sebenarnya tidak kotor. Wanita itu memakan bakso di sebuah bangku yang disediakan oleh Pak Nurjaman. Bangku plastik yang selalu dibawanya di atas motor. Setelah beberapa lama menunggu, wanita itu pun memanggil Pak Nurjaman. "Pak, udah habis baksonya, tapi Neng gak kenyang, Pak." Ternyata wanita yang mau beli bakso itu adalah Neneng. Penjual bakso itu sedikit heran. Bisa-bisanya wanita secantik itu makan bakso semangkok tidak kenyang. "Lah, mau bikin lagi Neng baksonya?" tanya Nurjaman. Neneng hanya menganggukkan kepalanya. Biasa makan banyak ya Neng?" Hehehe, ucap Nurjaman sambil sedikit tertawa. "Enggak Pak, biasanya saya makan bakso semangkok aja nggak pernah habis," ucap Neneng. "Lah, tapi kok ini habis Neng?" ucap Nurjaman sambil sedikit bercanda. "Iya Bang, soalnya sekarang baksonya keluar lagi dari sini Bang," ucap Neneng sambil menunjuk ke arah perutnya. Entah apa yang terjadi pada Nurjaman. Seketika ia mematung saat ia melihat bakso yang wanita itu makan keluar dari beberapa lubang di perutnya. "Kenapa Bang? Kok Abang bengong? Ini aku ditusuk waktu mata aku ditutup Bang. Jadi baksonya keluar dari sini," ucap Neneng sambil tertawa. Seperti terkena stroke, tubuh Nurjaman sangat susah untuk digerakkan. Namun, walau badannya tak bisa digerakkan, burung dalam celana Nurjaman tiba-tiba bergerak sendiri hingga mengeluarkan air kencing yang sangat banyak. Ya, saking terkejutnya, Nurjaman sampai terkencing-kencing di celana. Namun saat itu Nurjaman masih saja mematung. Sampai-sampai ia tersadar ketika Neneng tertawa cekikikan. "Astagfirullahaladzim ya Allah, setan!" teriak Nurjaman sambil berlari meninggalkan motor dan gerobak baksonya. Beberapa kejadian itu hanya sebagian cerita gangguan sosok dari hantu Neneng. Jika diceritakan semuanya, akan terlalu panjang. Tapi jika kawan-kawan semua ingin aku melanjutkan ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, baiklah kawan-kawanku semuanya. Itu hanya cerita pendek dari saya. Sebenarnya masih ada beberapa gangguan dari sosok Neneng ini, tapi saya belum mendapatkan dengan jelas cerita dari narasumbernya. Tapi mungkin jika kalian ingin saya melanjutkan ceritanya, insya Allah saya akan mendatangi narasumber yang memberikan cerita itu, atau akan datang ke kampung di mana tempat Neneng, sosok hantu Neneng ini berada.
untuk mencari informasi tentang kejadian-kejadian horornya. Nah, segitu dulu saja karena saya akan pergi ke Spanyol malam ini. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.